Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Matematika Kak Jiwa. Pada kali ini saya mau coba bahas materi integral. Mungkin kalian sudah menyelesaikan materi turunan. Setelah itu kalian akan mendapatkan materi integral. Nah, integral rumus umumnya seperti ini, integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Ini adalah rumus umumnya yang akan dipakai. Oke. Contohnya, misalkan integral dari 3X pangkat 5 dx. Hasilnya adalah 3 per 5 tambah 1 X pangkat 5 tambah 1 plus C. Jadinya 3 per 6 X pangkat 6 plus C. Ini bisa disederhanakan lagi ya. Jadi 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. X pangkat 6 plus C. Nah itu contohnya ya. Kemudian ada beberapa sifat pada integral yang perlu kalian tahu. Yang pertama, jika ada integral dx, maka jawabannya langsung x plus c ya. Kemudian yang kedua, jika ada integral dari k dx, maka jawabannya adalah kx plus c. Yang ketiga, jika ada integral dari k fx dx ya, maka k-nya boleh dikeluarin dulu. Jadi k kali integral fx dx gitu. Kemudian jika integral dari dua fungsi dijumlah atau dikurang, misalkan fx plus minus gx, nah, dx, maka ini boleh dipisah. Jadi yang pertama integral dari fx dx, kemudian plus minus integral dari gx dx. Oke, seperti itu. Nah, itulah sifat-sifatnya yang perlu kalian ketahui ya. Kemudian kita coba ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Misal integral dari 3x pangkat 4 plus 2x plus 5 dx. Nah, ini bagaimana hasilnya? Maka kita integralkan saja satu per satu. Yang pertama
Berarti 3/4 tambah 1 ya. Jadi 5. X pangkat 4 tambah 1, 5. Gitu ya. Kemudian ditambah, nah yang ini kan sebenarnya 2 pangkat X ya. X-nya itu sebenarnya pangkat berapa? X-nya sebenarnya pangkat 1 ya kan. Jadi 2/1 tambah 1 ya. 2/1 tambah 1. Ini pangkat 1. Berarti 2/2. Kemudian X pangkat 1 tambah 1, 2. Terus plus, nah ini 5. Ini nggak ada X-nya kan, nggak ada variabelnya. Jadi kalau diintegralin dia jadi 5X. Kemudian plus C ya. Oke, bisa ya. Baik, kalau bisa saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya misalkan ada integral dari bentuk akar ya. Misalkan integral 2 akar X dx. Nah, bagaimana menyelesaikan bentuk akar? Pertama, kita ubah ya bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat. Jadi dulu dibilang di materi eksponen, kalau ada bentuk pangkat, awalnya dia bentuk akar nih, kayak gini ya. Ini bisa diubah menjadi bentuk pangkat. Jadi A pangkat M per N. Nah, di sini juga sama ya. Jadi 2 kali, nah ini kan sebenarnya akar X ini apa sih? Di sini X pangkat 1 ya, ini 2. Kemudian, nah ini kenapa 2? Karena akar kuadrat. Ini nggak pernah ditulis 2 di atas sih. Jadi ini apa? 2 kali X pangkat 1/2 jadinya ya. 1/2. Nah, dari sini baru kita integralin ya. Jadi ini masih berbentuk integral. Masih berbentuk integral. Ini ya. Oke. Kemudian kita coba integralin sekarang ya. Jadi apa nih? 2/setengah tambah 1 ya. Setengah tambah 1 itu adalah 3/2. X pangkat setengah tambah 1 ini adalah 3/2. Terus plus C, jangan lupa ya. 2 dibagi 3/2 jadi apa? Jadi 2 kali 2, 4/3 ya. 4/3. Kemudian X pangkat 3/2 berarti 1/2. X pangkat 1 sama X pangkat setengah. X pangkat setengah sendiri adalah akar X gitu. Plus C. Ya, gimana? Sudah jelas sampai sini? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Selanjutnya saya coba kasih contoh yang lain ya. Nah, contoh yang lain ini misalkan gini. Ini masih bentuk akar juga ya. Jadi integral dari misalkan X akar X plus 4X plus 5 dx. Oke, nah, ini gimana nih pengerjaan? Berarti kita ubah dulu ya X akar X-nya menjadi apa? Kalau X akar X sendiri adalah
X pangkat setengah kan. Jadi integral untuk X-nya sendiri berarti X, nah ini pangkat 1, ini akar X, berarti X pangkat setengah kan. Jadi X pangkat 1 dikali X pangkat setengah ditambah 4X plus 5 BX. Nah, X pangkat 1 dikali X pangkat setengah berarti X pangkat 1 tambah setengah ya, 1 setengah. 1 setengah itu berarti 3/2 ya kan, tambah 4X tambah 5 BX ya. Nah, selanjutnya kita integralin masing-masing ya. Jadi 1/3/2 tambah 1 ya, berarti 3/2 tambah 1 berapa? 5/2 ya. X pangkat 3/2 tambah 1 5/2 ditambah, nah ini 4X diintegralin berarti 4 per, ini X nya pangkat 1 ya, 1 tambah 1 2, X pangkat 1 tambah 1 2, oke, ditambah 5 diintegralin jadi 5X, kemudian jangan lupa ada plus C nya. Nah ini 1/5/2 jadi apa? Jadi 2/5 ya. Nah ini 5/2 itu berapa? 5/2 itu kan 2,5 sebenarnya ya gitu. 2 1/2, jadi X pangkat 2 sama X pangkat 1/2. Nah jadinya X kuadrat akar X gitu. Ini pangkat 2 nya, ini pangkat 1/2 atau pangkat setengah. Ini 4/2 berapa? 2 ya, 2X pangkat 2 plus 5X gitu ya. Kemudian jangan lupa plus C ya, plus C gitu. Nah, sudah jelas kan? Oke, bisa kita lanjutkan ya kalau bisa. Berikutnya, nah, sekarang bagaimana kalau kita coba integral sebuah fungsi linear ya, integral berpangkat n dari fungsi linear. Nah, maksudnya seperti apa ya? Jadi kalau ada sebuah fungsi linear, kemudian dia punya pangkat, fungsi linearnya misalkan AX plus B lah ya gitu. Nah ini kan linear pangkat 1, X-nya pangkat 1, kemudian berpangkat N dx. Nah ini bagaimana cara mengintegralkannya ya? Caranya adalah pertama 1 per N tambah 1 ya, berarti pangkatnya tambah 1, kemudian kita tulis ulang AX plus B-nya ya, AX plus B-nya, kemudian pangkat N plus 1, nah tapi jangan lupa setelah itu dikali dengan 1 per A gitu ya, dikali 1 per A, koefisien dari X gitu. Atau kalau dirapihkan dia menjadi 1 per N plus 1, nah gitu ya, dikali 1 per A. Nah ini yang suka sering kelewat 1 per A nya, kemudian AX plus B pangkat N plus 1 gitu. Oke, nah, ambil contoh misalkan ya, integral dari 3X plus 2 misalkan pangkat 4 lah gitu, dx. Nah ini hasilnya gimana nih? Berarti ini jadi 1 per 4 tambah 1 ya. Nah, kemudian dikali, jangan lupa 1 per koefisien dari X-nya. Jadi 1 per 3 ya. Kemudian 3X plus 2 ya. Kemudian pangkat 4
tambah 1 ya, pangkat 5 gitu. Nah, kemudian plus C ya. Oke. Selanjutnya kita coba rapihkan. Ini jadi 1/5 ya, dikali 1/3. Jadi 1 per berapa? 1/15. Kemudian 3x plus 2 pangkat 5 plus C gitu. Ya. Nah, jadi poinnya di sini jangan lupakan ini nih bagian sini. Ya. Ini yang sering terlewat oleh biasanya kalian nanti kesulitannya di sini suka lupa ya. Jadi jangan lupakan ini ya. Jadi ada 1/A di sini ya. Gitu. Oke. Nah, gimana? Sudah jelas? Nah, biar tambah paham, kita ambil contoh lagi ya. Misalkan ambil contoh lagi, integral dari akar 5x plus 1 dx. Oke, nah ini kita ubah aja menjadi bentuk pangkat. Jadi ini menjadi 5x plus 1 pangkat setengah dx gitu ya. Nah, kemudian kalau diintegralin jadi 1 per setengah tambah 1 gitu. Jadinya 3/2 ya, setengah tambah 1. Kemudian yang ini kan 5x plus 1 ya. Nah ini jangan lupa kita kalikan dulu dengan 1/5 ya. Kita kalikan dengan 1/5. 5-nya dari sini nih, dari 5x ya. Kemudian kita tulis lagi 5x plus 1 setengahnya tambah 1 ya. Jadi 3/2 kemudian plus C. Nah gitu. Ini 1/3/2 kan jadi 2/3 ya. Nah 2/3 dikali 1/5. Berarti 2 kali 1 2 ya. 3 kali 5 15. Nah ini kan berikutnya 3/2. 3/2 itu 1/2. Jadi 5x plus 1 pangkat 1 dikali 5x plus 1 pangkat setengah. Nah berarti akar ya. Kalau pangkat setengah kan akar. Nah gitu. Plus C ya. Oke, gimana? Jelas? Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Oke. Baik, selanjutnya kita coba ke model integral substitusi ya. Berikutnya integral substitusi. Nah, seperti apa sih integral substitusi ini ya? Jadi kita ambil contoh aja langsung ya. Contoh, nah, kalau kita punya integral dari misalkan 2x dikali dengan x kuadrat plus 1 pangkat 3 lah ya. Nah, seperti ini. Maka kita melihat di sini ada dua fungsi, yaitu 2x sama x kuadrat plus 1 pangkat 3 gitu. Kalau kita mau coba pangkatin 3 dulu, ini lama ya. Nah, kemudian dikali 2x itu lama, maka kita gunakan integral substitusi. Salah satu cirinya di sini kalau integral substitusi itu ada dua fungsi ya, seperti ini salah satu contohnya. Kemudian satu fungsinya lagi pangkat
tinggi ya, pangkat tinggi. Biasanya pangkatnya lebih dari 2 gitu ya. Kemudian fungsinya itu yang di dalam kurung itu bukan fungsi linier, biasanya gitu ya. Maka pengerjaannya pertama kita misalin. Jadi kita misalkan yang rumit di sini kan yang pangkat 3 ya. Jadi kita misalkan U adalah X kuadrat plus 1 gitu. Kita coba turunkan, jadi kita bikin DU per DX. DU per DX jadi apa? Jadi 2X kan, betul? Nah, selanjutnya kita ubah, kalau DX berarti apa nih? Kalau DX berarti DU per 2X, ya enggak? Oke, nah setelah itu kita coba ubah bentuk soalnya ya, menjadi kita arahkan agar menjadi bentuk UDU gitu. Jadi bentuk X-nya kita coba hilangkan ya. Tapi pertama tentunya kita tulis aja dulu yang 2X. Nah, kemudian X kuadrat plus 1 tadi itu apa? U ya. Berarti U pangkat 3. Nah, kemudian DX itu apa? DX itu DU per 2X. Nah, dari sini maka kita bisa coret ya 2X-nya. Kita coret. Nah, sehingga integralnya menjadi integral U pangkat 3 DU gitu ya. Setelah itu baru kita coba kerjakan integralnya. Maka dia menjadi 1 per, ini 3 tambah 1 ya, jadi 4. Kemudian U pangkat 3 tambah 1, 4, nah, plus C. Ya. Nah, maka hasilnya 1/4. U-nya apa tadi? U-nya adalah X kuadrat plus 1 ya. Jadi kita tulis X kuadrat plus 1 pangkat 4 ya, plus C gitu ya. Nah, seperti itu ya untuk integral substitusi. Gimana? Bisa dipahami? Nah, atau untuk lebih paham lagi ya, kita coba latih lagi ya. Contoh misalkan gini. Saya punya integral di sininya misalkan 3x kuadrat lah ya. 3x kuadrat. Nah, kemudian dikali sebuah akar ya. Akarnya X pangkat 3 plus 2 gitu, dx. Nah, gitu kan. Gimana nih ngerjainnya ya? Kita coba ubah dulu bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat ya. Jadi 3x kuadrat dikali x pangkat 3 plus 2 pangkat setengah dx. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita misalkan yang di dalam kurung sebagai U ya. Berarti kita misalkan U-nya apa di situ? U-nya adalah X pangkat 3 plus 2 ya. Nah, maka DU per DX atau turunannya adalah 3X kuadrat, ya enggak? Nah, maka DX sama dengan DU per 3X kuadrat. Oke. Selanjutnya baru kita coba ubah ya bentuk integralnya menjadi integral 3x kuadrat U pangkat setengah. Nah, dx-nya diubah menjadi tadi apa? Du per 3x kuadrat. Nah, ini bisa dicoret ya 3x kuadratnya. Jadi tinggal integral U pangkat setengah du. Nah, ini jadi apa? Jadi 1 per setengah tambah 1. Berapa? 3 per 2. U pangkat 3 per 2 plus C. Ini jadi 1 per 3 per 2 jadi 2 per 3 ya kan. U pangkat 3 per 2 itu 1/2 ya. 1/2 itu berarti U pangkat 1 sama U pangkat setengah. U pangkat setengah itu apa? Akar U gitu. Plus C. Jadi
Jawabannya 2/3. Apa tadi U-nya? U-nya adalah X pangkat 3 plus 2. Kemudian akar dari X pangkat U-nya tadi X pangkat 3 plus 2. Jangan lupa tambah C. Ya. Nah, seperti itu untuk integral substitusi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke. Baik, itu saja ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya untuk mengikuti video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.